Heeh. Kira-kira ini efek kamera, jadi kalau kelihatan putih, itu efek kamera ya Bu ya. Kalau aslinya kurang lebih ya, sama lah sama yang di kamera gitu. Ya Alhamdulillah, puji syukur Alhamdulillah. siang ini kita bisa sama-sama duduk dalam rangka kajian secara online. Itu ternyata bukan cuma anak-anak kita juga doang yang ikutan online sama guru-gurunya ya Bunda ya. Tapi ternyata emak-emaknya pun nggak mau kalah, mau ikutan online juga. Iya Tapi dong. alhamdulillah jarak tidak menghalangi kita untuk senantiasa bisa terus menimba ilmu sekaligus menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lainnya gitu ya Bu ya. Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Ini beliau ini Bunda Nilna ini rekan perjuangan saya dulu waktu masih sama-sama nuntut ilmu di Universitas Indonesia gitu ya. Cuman badannya dulu nggak sebesar Alhamdulillah. itu. Cuman dulu badannya nggak sebesar itu Bunda gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang agak lebih besar, ternyata setelah dari tahun 2006 Alhamdulillah. sampai sekarang baru bisa ketemu lagi gitu ya. Walaupun dahulu kita Masih sempat bisa jalan bareng ya. bertemu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terhormat, sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah KBTK Islam Mentari Pagi beserta jajarannya, para Bapak Ibu pengurus Yayasan KB Islam Mentari Pagi, kemudian yang terhormat juga Ibu Ketua Komite KBTK Islam Mentari Pagi. Gitu, Ibu komitenya ada di sini. Ada. Ada Ada yang biasanya yang paling rempong ya Bu ya. Mama Sabita di situ Mama tulisannya Pak Sabita Ustadz. disebutnya. Mama Iya. Sabita, Bu Biasanya yang Iin. paling rempong kalau Ibu Ketua Komite tuh, aduh, besok-besok bikin apa lagi ya, gitu. Kelihatannya Ya. sih yang hadir di sini subur-subur semua, karena agendanya mungkin dari komite Alhamdulillah Pak selain Ustadz. makan-makan, agendanya mungkin kebanyakan makan-makan ya, nah ya. Gitu. Nah, alhamdulillah, puji syukur Kebetulan mari lagi corona Pak sama-sama. Ustadz. Oh gitu. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah, barokah, hidayahnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur. Yang alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa sama-sama berkumpul walaupun secara online, namun tidak mengurangi niatan kita untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Sayyidina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua merupakan umatnya yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini merupakan keluarga besar daripada Taman Kanak-Kanak Mentari Pagi gitu ya. Nah, ini kalau di Madura nggak ada taman kanak-kanak, Bu. Di Madura itu adanya TNK, nggak ada TK. Apa TNK? Taman Nak-Kanak. Taman Nak-Kanak. Memang temanya siang ini cukup berat gitu. Saya sudah diingatkan juga sama Bunda Nilna, oh, ternyata tema lu berat banget gitu ya. Nggak berat. Kita cuma mau ngingetin doang. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani gitu. Atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum gitu ya. Tapi mungkin bunda-bunda di sini pernah ngerasain ketika doanya kok nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ketika kita pengen punya rumah yang 4 tingkat gitu, ternyata doa kita belum dikasih sama Allah rumah yang 4 tingkat. Ketika kita minta mobil yang bisa jalan sendiri gitu kan, ternyata Allah belum juga kasih.
Gitu. Ketika kita mengharapkan undangan dalam pernikahan Atta dan Aurel, ternyata nggak diundang juga sama Atta dan Aurel. Ya. Gitu. Padahal kita udah doa nih, udah dari mulai lamaran gitu ya, pengajian, kita lihatnya di Ngarep TV ya Pak doang. Ustadz. Kira-kira nanti pada saat resepsi kita diundang atau enggak? Oh ternyata enggak juga. Ya Allah. Jadi sering kita ngerasain bagaimana doa kita nggak dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya, Bu ya. Padahal jelas janji Allah di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Wah, berarti ini Allah bohong? Enggak. Allah enggak bohong dengan firman-Nya. Maka dari itu, kajian kita siang ini adalah mengutip qaul daripada Syekh Ibrahim bin Adham yang ditulis oleh Syakik Al-Bakhi, kemudian diabadikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Ada dua ditulisnya, ada dalam kitab Nasoihul Ibad, ada juga ditulis dalam kitab satu lagi itu, ya saya lupa namanya. Nah itu ketika Syekh Ibrahim bin Adham sedang jalan-jalan di pasar di kota Basroh. Kota Basroh ini ada di daerah negara Irak, kurang lebih jaraknya 545 km dari kota Irak, dari negara Irak. Nah, ini beliau sedang jalan-jalan di pasar, kemudian ditanya sama penduduk sekitar yang ingin menanyakan perihal ayat Allah, ud'uni astajib lakum. Apa yang mereka tanyain? Ya Syekh, wa inna nad'u wa lam yastajib lana. Kami selalu mohon sama Allah, tapi Allah belum mengabulkan apa yang kami inginkan. Lalu Syekh Ibrahim Ad-Daham jawab, Matat qulubukum bi asyrati asya'in. Gitu. Hati kalian telah lalai dengan 10 perkara. Jadi penyebab doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Syekh Ibrahim bin Adham itu ada 10. Yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kata Syekh Ibrahim Ad-Daham, kalian kenal Allah akan tetapi kalian tidak melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah. Apa yang menjadi hak Allah? Hak Allah adalah disembah. Dan kita sebagai umatnya, kewajiban kita adalah menyembah Allah. Kapan nyembah Allah? Dalam sehari ada 5 waktu. Gitu ya Bu ya. Nah, pengambilan sholat yang 5 waktu ini, Allah perintahnya bukan melalui Jibril dengan turunnya ayat. Tapi Allah ajak Nabi kita Muhammad SAW jalan-jalan tuh. Hijrah dari mulai Masjidil Haram, perjalanan dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha. Ya, kemudian dapat perintah sholat sama Allah. Pertama perintah sholat turun adalah 50 waktu. Turun lagi ke 50 waktu. Setelah dapat perintah 50 waktu, Nabi Muhammad turun. Begitu turun ketemu sama Nabi Musa. Kata Musa, Mat, dari mana, Mat? Dari Allah. Dapat perintah apa, Mat? Dari Allah. Dapat perintah sholat. Berapa sholatnya? 50 waktu. Waduh, Mat, kebanyakan kalau sholat 50 waktu. Umatmu mah kecil-kecil gitu kan. Umatmu kecil-kecil nggak akan sanggup sholat 50 waktu. Nego deh, Mat. Nego. Minta lagi sama Allah dikurangin jumlah rakaat, jumlah waktu sholatnya. Naik lagi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, minta dikurangin, ya Allah, kalau 50 mah kayaknya kebangetan banyak. Umatku nggak bakal kuat. Dikurangin sama Allah. Ya udah dikurangin 5. Jadi 45. Turun lagi Nabi Muhammad, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Udah nego, Mat? Udah. Berapa, Mat, dapat? 45. Aduh, masih banyak banget, Mat. 45 waktu mah. Nggak bakal sanggup. Terus dinego, suruh nego sampai dengan waktu 5 waktu. Begitu 5 waktu, turun lagi Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, udah Mat, udah nego lagi? Udah. Berapa dapatnya? 5 waktu. Masih banyak juga, Mat. Nggak bakal sanggup umatmu yang dapat 5 waktu itu. Nabi Muhammad mah orangnya pemalu. Dia nggak mau lagi nego sama Allah. Nggak enak atuh Nabi Musa. Kalau misalkan nanti nego lagi ke atas dari 50, udah dikasih 5 waktu. Udah deh, nggak apa-apa.
Dikasih 5 waktu juga kita jalanin aja. Ya udah turun. Dan itu kebukti pada saat hari ini yang 5 waktu kadang-kadang berat kita lakuin. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang zuhur dapat, asar lewat. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib ketangkep, isya lewat. Isya dapat, subuhnya lewat. Gitu ya, Bu ya. Nah ini yang 5 ini berat. Makanya ketika kita jarang menghadap Allah, akhirnya kita pun apa yang kita pinta sama Allah terhalang semuanya. Karena fikih ngajarin kita fikih. As-salat lugatan doa. Salat itu secara bahasa adalah doa. Berarti apa arti doa? Doa itu minta. Kalau di rumah kita sholat, suami kita sholat, anak kita sholat, berarti sekeluarga itu adalah orang-orang yang senang doa, yang senang minta. Makanya Allah gampang nurunin apa yang kita minta. Tapi kadang-kadang kita sholat, ibu sholat, anak sholat, suami enggak. Bisa jadi begitu Allah mau kasih rezeki ke rumah tetangga kita, terhalang sama suami yang enggak sholat. Suami sholat, anak sholat, kita enggak. Bisa jadi kita, ibu nih, yang menjadi penghalang rezeki itu masuk ke rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu dididik anak-anak kita dari sekarang untuk senantiasa kenal sholat. Ya, biar mudah kita dapetin apa yang kita minta. Gitu. Kan kita ngedidik anak, nggak pernah kita mau ngedidik anak ninggalin banda yang banyak, enggak. Dari mulai itu anak berojol kan dimintanya doa anak yang soleh. Ya, anak sekarang kan nggak enak. Kalau kita nggak ngajarin ngaji, teknologi makin canggih. Kata mereka udah gampang, nanti untuk baca surat Yasin makan ada MP3. Gitu. Nanti ketika kita tua, kita nggak ada umur, anak kita udah pada dewasa, mereka nggak bisa ngaji, datang ke makam kita ziarah, cuman bawa air 2 ember sama MP3 Yasin. Emak sih nggak ngajarin baca Yasin, tapi udah ngedownload nih. Apa? Bunda. Udah download MP3 surat Yasin, di atas kubur disetelin handphone surat Yasin, itu anak cuma nyiramin air 2 ember di atas makam kita, kata kita yang di bawah, udah tong jangan banyak-banyak, becek bego. Nah, kalau udah anak seperti itu, akhirnya nggak ada lagi yang doain kita. Nah maka dari itu, mumpung dari kecil, kalau kita ingin diijabah doa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirikanlah sholat. Gimana caranya? Kalau sholat secara bahasa adalah doa, fikih ngajarin wa istilahan ibadatun tatadammanu aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bit taslim. Cara doanya, cara mintanya harus dengan aqwal, ucapan, dan juga af'al, perilaku pekerjaannya. Gitu. Jadi selain kita minta sama Allah dengan mengadakan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun harus terus bergerak untuk agar dapat mencapai apa yang diharapkan dalam doa-doa kita. Nah, caranya seperti apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngajarin kalau kita doa, angkat 2 tangan kita, tundukkan kepala kita sebagai bentuk kerendahan diri kita terhadap Allah, tempat kita untuk meminta. Itu yang pertama, araftumullah walam tu'addu haqqahu. Yang kedua, qara'tumul kitaballah walam ta'malu nabi. Kita baca Quran Allah, akan tetapi kita tidak mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Kalau sekarang kan lagi tren nih orang-orang yang julid ya. Nggak boleh ngelihat orang seneng ngelihat orang susah. Gitu. Susah ngelihat orang seneng ngelihat orang susah. Gitu. Kan kadang-kadang kita kalau ngumpul kan nggak jauh-jauh, ada orang lewat pakai kerudung merah, celana hijau juga kan kita omongin. Kita omongin. Pakai ngomongnya maaf-maaf lagi, maaf-maafnya itu orang nggak tahu model banget ya. Masa kerudung merah, celananya hijau, bajunya kuning. Iya. Ini bendera Jamaika apa gimana gitu kan. Lagi tren Pak Ustadz. Terkadang kan kita awalin duluan. Pakai
maaf ini mah ya, bukan ngomongin orang kan gitu. Nah, padahal Quran ngajarin kita untuk senantiasa berbuat baik, karena manusia yang dilihat yang paling mulia adalah di mata Allah ialah manusia-manusia yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk yang ketiga, idda'aitum adawatul iblis wa waliyatmuhu. Yang ketiga, kalian tahu kalau iblis itu musuh kita. Akan tetapi kita masih ngikutin apa yang menjadi permainan iblis. Itu ya, mata kadang-kadang kita nggak jaga. Pakaian tapi alhamdulillah di sini mah ketutup semua pakaiannya gitu. Cuman kan kalau kita lagi di jalanan gitu, saya pernah Bu pengen pergi ngajar, lagi naik motor di belakang depan ada anak muda malam minggu boncengan pakai motor ninja. Itu mana anak umur 17 tahun pakai kaos adenya yang umur 10 tahun, ditarik ke bawah nggak nutup pusar gitu kan, didiemin naik ke atas. Begitu pakai celana pensil gitu, dia naik motor ninja, dia dibonceng. Motor ninja kan nungging ya Bu ya. Nah begitu dia naik celana pensil kedodoran, kelihatan lubang celengan. Lah saya di belakang boncengan sama bini. Kata bini, terus aja lu liatin. Lah bukan ngeliatin, emang depan mata. Jadi bukan ngeliat. Nah ini dari pakaian anak-anak kita. Pakaian zaman sekarang, karena kita dijajah lewat pakaian. Anak-anak kita coba dilihat. Celana rombeng sekarang di Pondok Indah itu mahal banget. Celana yang disobek-sobek itu di mall itu mahal banget. Padahal celana Korean style, Pak Ustadz. iya. Padahal celana robek gitu. Kalau dulu makan kita celana robek sama ibu kita dijahitin, ya Allah, celana anak gua robek. Tapi anak sekarang malah celana yang bagus-bagus dirobek. Nah ini ngeri buat kita nanti ke depan bagaimana kita ngejaga anak-anak kita. Gitu. Nah, iblis banyak ngegoda kita lewat berbagai macam rayuan, berbagai macam penglihatan, sampai-sampai godaan iblis dan setannya biar kita bisa mengikuti jejaknya itu sampai dengan nanti napas kita di tenggorokan. Nah, kita ditawarin tuh nanti sama iblis. Pada saat kita dalam sakaratul maut, ditawarin sama iblis, nih mau minum nggak? Tapi kalau mau minum, sebut kalau Allah itu bukan Tuhan kita, bukan Tuhanmu. Loh, dalam keadaan sulit, kadang-kadang iblis ngegoda kita. Jadi kalau memang kita mau diijabah doa-doa kita, jauhin perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh iblis. Yang keempat, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharuhu wa sunnatuhu. Kalian cinta Rasul tapi kalian meninggalkan perbuatan yang menjadi sunnah Rasul. Kalau kita mah sunnah Rasul, kalau buat perempuan biasanya ngambil daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Betapa taatnya Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah itu kalau setiap nunggu Nabi pulang itu dia di depan pintu, Bu, megang anduk. Makanya Aisyah dikenal dengan Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Penyebab kemerah-merahan pipinya itu Aisyah setiap kali Rasulullah pulang dari kegiatannya, di depan pintu dia udah nungguin pakai elap anduk. Ketika Rasul nyampe di elap, itu keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dielap, bekas elapan keringatnya Rasul ditempel di pipinya Aisyah. Kira-kira nanti laki pulang kerja nanti sore ditungguin depan pintu, Bu. Dielapin keringatnya. Habis dielapin, nanti malam ditempelin di pipi ibu. Insya Allah merah enggak, tetanus iya. Nah ini contoh daripada Aisyah dalam berperilaku menjalankan dalam rumah tangga itu, betapa Aisyah menjaga kehormatannya saat ditinggal oleh Rasulullah. Jadi Aisyah pulang diusap tuh keringatnya. Rasulullah pulang diusap keringatnya gitu ya, Bu. Jadi paling enggak kita mah kalau laki pulang siapin tuh yang namanya air minum gitu ya. Karena satu gelas air minum yang diminum sama suami yang baru pulang itu 100 kebaikan. Jadi nanti sore pulang, suami pulang siapin air. Ayah minum air, ada 100 kebaikan.
Begitu udah diminum segelas, ambil lagi. Ya Allah, ayah 200 kebaikan. Begitu udah diminum gelas kedua, diambil lagi gelas ketiga, ayo biar 300 kebaikannya. Paling laki protes, iya, lu 300, perut gua kembung. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi sunnah-sunnah Rasul itu banyak. Banyak yang harus dikerjakan oleh kita. Dari mulai cara berpakaian, dari mulai cara ibadah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, idda'aitum hubbal jannah walam ta'malulah. Kita cinta sama surga, pengen masuk surga, akan tetapi kita tidak melakukan amalan yang menunjukkan kita ke dalam surga. Cuman pengen doang nih. Surga mah gampang, pengen banget masuk surga. Tapi ibadahnya nggak sekenceng orang mau masuk surga. Gitu. Karena masuk surga itu murah. Masuk surga kita mau sholat ngambil wudhu di masjid gratis. Air gratis. Tapi kalau mau masuk neraka itu paling mahal. Mahal penuh biaya. Makanya kata Bang Haji Roma Irama, mau mabuk-mabukan, hey, ya harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, hey, dan juga pakai uang. Gitu. Jadi belinya pakai uang. Perbuatan yang gak enak lagi, yang bisa nunjukin kita ke neraka, yaitu judi. Bang Haji Roma Irama bilang, kalau mau berjudi, hey, ya harus pakai uang. Kalau mau berjudi, hey, ya juga pakai uang. Kan gitu kan. Oh gitu ya, ada ehonya Pak Ustadz ya. Jadi emang harus pakai uang. Ketika surga ditunjukin, gampang. Nih duduknya kita di majelis ilmu siang ini, kata Nabi apa? Julusuka fi majlisil ilmi khairul laka min alfi itqi raqabatin. Nabi Muhammad lagi itu nasehatin Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, kata Nabi Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di sini, di majelisnya orang alim, di majelis ilmu, khairul laka, lebih baik darimu, min alfi itqi raqabatin, daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Julu suka fi majelis ilmi la tamassu qalaman. Walaupun duduknya kita di majelis ilmu itu enggak nyatet, enggak nulis, enggak ngapa-ngapain, datang duduk dengerin. Bahkan kalau di masjid-masjid itu datang duduk ada yang nyari dinding senderan, dengerin. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Gitu. Jadi hal seperti ini cukup baik dilakukan, gitu, karena paling enggak kita punya pahala-pahala pinggiran di luar pahala ibadah yang kita lakukan. Yang ke-6, idda'aitum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kita tahu bahwasannya kematian itu adalah hak, akan tetapi kita tidak mempersiapkan apa itu yang akan kita bawa nanti ketika kita wafat. Gitu. Jadi kita harus persiapkan itu semua sejak sekarang. Yang ke-7, idda'aitum khafan nar walam tantahu 'anid dzunub. Kamu mengetahui takut siksa neraka tapi kamu tidak terus berbuat dosa. Gitu. Ini agak berat nih kalau dijelasin. Rasanya kita takut dari tadi ngomongin mati, ngomongin dosa gitu ya. Jadi kalau ditimbang-timbang kira-kira berat badan sama dosa ya berat badan lah mudah-mudahan gitu ya. Amin. Yang ke-8, istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusakum. Nah ini kita sibuk ngurusin aib orang tapi kita lupa sama aib kita sendiri. Biarin orang mau lakon apa, biarin orang mau perilaku seperti apa, yang penting kita tidak berperilaku seperti dia. Gitu. Nah inilah yang kadang-kadang kita susah untuk menghindari. Kadang-kadang pagi ya habis nonton Ustadz Maulana langsung insert pagi. Insert pagi belakangan ya, insert pagi. Lambe turah yang tadinya adanya cuma di Instagram sekarang masuk lambe 7. Ada. Tadi pagi-pagi iya. Tadi pagi-pagi
di insert tiba-tiba ngomongin selebritis yang baru nikah kemarin. Gitu. Ada Atta sama Aurel. Dibahas semua orang nggak ada masalah dibahas permasalahannya. Kita dengan tekun nonton di depan TV. Besok kita ngumpul, ya Allah, diomongin Dengan tekun semua. ya Pak Ya Allah. Ustadz ya. Iya, dengan tekun kita di depan TV. Kita Ya, Masya Allah. Ada lagi tenar pelakor syariah. Diberitain tiap Astagfirullahaladzim. Update nonton betul Pak berita Ustadz ini. tiap pagi. Jadi kita mah bukannya ini, di rumah juga ada TV. Gitu. Makanya kita pikir, Alhamdulillah ya Pak Ustadz. saya pikir dulu Ikatan Cinta itu judul sinetron. Baru tahu kemarin ternyata judul pernikahan Atta Aurel juga Ikatan Cinta. Saya pikir Aldebaran sama Andin, nggak taunya Atta sama Aurel ceritanya. Gitu. Ya, semua orang ngomongin Ikatan Cinta, Ikatan Cinta. Sampai saya bingung, ibu-ibu ngomongin di majelis taklim belum mulai, ya Allah itu si Al, udah ketahuan itu yang kan gitu. Ini kalau nggak di-mute juga pada bilang begitu Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Itu gara-gara sinetron itu Anamanda Manopo sampai putus sama si Billy. Gitu. Padahal gara-gara Apalagi Pak Ustadz. gitu ya. Jadi kita sibuk ngurusin aib orang, tapi kita lupa sama aib sendiri. Ya, kita mikirin tuh kenapa si Amanda Manopo sama Billy putus. Tapi kan kita nggak pernah mikirin kenapa listrik di rumah kita diputus kan gitu. Nah, Itu dia. Nah, itu dia sama aja. Nah, jadi salah satu yang paling besar ketika doa kita nggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, kita sering sibuk ngurusin aib orang, tapi kita lupa sama aib kita sendiri. Mungkin itulah. Karena ini perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang kita nggak sengaja. Kadang kita juga diawali dengan maaf-maaf kan gitu kan. Maaf-maaf, ini mah bukannya mau ngomongin orang, tapi kan dia memang belum bayar iuran gitu. Apalagi kalau ibu-ibu udah kumpul yang namanya arisan. Ya Allah, dia mah kalau udah keluar ngocoknya bayarnya lama. Kan gitu ya Bu ya. Mana tinggal nungguin dia doang, arisan nggak dikocok-kocok. Gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kita lupa sama hal-hal kayak gini. Maaf dia memang belakangan mulu bayarnya kan gitu. Ya Bu ya. Nah, kita lupa sama aib kita sendiri. Ibarat kita pakai baju dari depan kita kelihatan baik, bagus, tapi dari belakang ternyata baju kita ada yang bolong. Nah, itu nggak kelihatan pada diri kita. Nah, jadi istaghaltum bi ghairikum wa taraktum uyuba anfusakum. Itu salah satu menjadi doa kita terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, takulu rizqullah wa la tashkurunahu. Kalian makan rezeki Allah akan tetapi kalian lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapat yang gede baru kita dapetin ngucapin alhamdulillah. Kadang-kadang kita yang kecil begitu habis dapat rezeki yang sedikit, ya Allah, ya udahlah, disyukurin aja. Alhamdulillah ini juga udah dapat gitu ya. Nah, ini seberapapun rezeki yang dikasih Allah harus tetap kita syukuri. Makanya itu afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Ketika alhamdulillah dibaca, Syekh Nawawi menjelaskan bahwasannya di balik kalimat alhamdulillah ada tolabul mazid, ada permintaan, permohonan untuk minta ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, adapun yang ke-10, tudfinunal mautakum wa la ta'tabiruna bihim. Kalian menguburkan jenazah, akan tetapi kalian tidak mengambil i'tibar daripada apa yang sedang kalian lakukan. Nah, ini 10 hal ini yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Ad-Daham, sebagaimana agar doa-doa yang kita panjatkan tidak terhalang oleh perilaku-perilaku kita. Kalau kita senang sholat, kalau kita senang ingat kematian, kalau senang kita bersyukur kepada Allah, itu akan dimudahkan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara berdoa? Meminta agar senantiasa doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan seluruh hal yang
membersihkan seluruh hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dibaca ketika kita ingin memulai doa. Yang pertama adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beristighfar, kita langsung baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena antara kita dan langit itu ada hijab. Dan hijab itu bisa terbongkar, hancur berkat bacaan kita, berkat bacaan sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah membaca sholawat, kita ungkapkan rasa syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Baru kita mintakan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita doa pengennya duit, minta aja, ya Allah pengen duit yang banyak buat beli sepatu. Ya Allah, minta duit yang banyak buat beli kulkas 5 pintu gitu. Ya Allah, minta duit yang banyak biar besok lebaran bisa pulang kampung. Udah kasih duit yang banyak sama Allah. Lewat lakinya pulang bawa THR, ya enggak taunya sama pemerintah dilarangmu. Mudik. Dilarang mudik. Didenda, Jadi dendanya lebih gede daripada yang kita minta ya. iya, ya. Nina kan mudiknya ke Jakarta. Nah, jadi minta. Kalau kita memang butuhnya duit, mintanya duit. Karena kalau begitu kita ucapkan rizki, ya Allah, berikanlah aku rizki yang banyak. Allah kasih bentuk rizki itu lain-lain. Ada rizki sehat. Dikasihnya sehat, terus tapi nggak punya duit. Gitu. Ada yang dikasih memang bentuknya uang. Dikasih uang yang banyak, tapi sakit-sakitan terus. Kan sama aja, Bang. Jadi kalau mintanya rizki, rizki itu banyak. Dikasih rizki sehat, dikasih rizki panjang umur, ya, dikasih rizki teman yang baik-baik, itu banyak sekali. Nah, jadi urusan rezeki bukan hanya urusan harta, bukan hanya urusan duit. Makanya kan sekarang lagi tren tuh kan, ada harta, tahta, nilna gitu misalkan gitu kan. Wah, Renata. Oh, Renata, salah ya. Kan lagi tren tuh kan. Nah, ini itulah cara kita, bagaimana cara kita berdoa agar doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara duduknya ketika kita berdoa, ini harus betul-betul diperhatikan. Duduk yang paling cepat diijabah doa kita, cara duduknya adalah duduk seperti duduknya di antara dua sujud. Duduk iftiras namanya. Duduk seperti duduknya di antara dua sujud gitu. Jadi kita angkat tangan kita tundukkan kepala kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu bunda-bunda sekalian. Jadi Allah pun ngejawab doa kita itu dengan 3 cara. Ada yang doanya langsung dijawab kontan. Kita lagi sakit minta dikasih sehat, ujuk-ujuk langsung sehat. Ada yang doanya ditunda. Kita pengen punya mobil sport, tapi kata Allah belum layak, parkirannya nggak ada, di rumah nggak ada garasi, kok minta mobil sport. Nanti taruh di pinggir jalan, kasihan, mobilnya rusak, makanya nggak dikasih sama Allah. Nah, ditunda doanya. Ada doa yang diganti dengan hal yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 cara menurut Imam Al-Bajuri Allah menjawab doa kita itu dengan 3 cara. Dikabulkan langsung dengan cepat, ditunda, dan diganti dengan yang betul-betul kita butuhkan. Gitu kan, makanya kadang-kadang kita doa, kita tiba-tiba minta, ya Allah, tiba-tiba langsung dikabulin. Langsung dapat. Ada yang doa, ya Allah udah lama nggak dikasih-kasih gitu. Ada juga yang mintanya apa, dikasihnya apa. Gitu. Nah, itulah cara Allah untuk menjawab doa-doa kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan. Kita bisa terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus laksanakan ibadah sholat 5 waktu, kita bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu kita bisa mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Silahkan dilanjut, Mbak Nilna. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ikhwanuddin untuk tausiahnya yang cukup menghibur nggak, Ma? Menghibur dan memberikan ilmu ya. Yang penting menghibur dulu apa memberi ilmu dulu nih, Ma? Beri Menghibur dulu insight. kalau siang-siang gini ya. Iya, saya Dua-duanya. bingung kalau jam siang begini semuanya udah ngantuk. Gitu kan emang jam-jam Iya, tidur Pak siang Ustadz, ya. betul. Karena kan kalau ibu-ibu kan bangun paling pagi, tidur paling malam ya, Bu. Iya, emang begitu ibu-ibu. Baik, untuk Bunda Ayah, saat ini kita buka untuk sesi tanya jawab dengan Pak Ustadz. Untuk dua penanya pertama boleh dilambaikan tangan di chat atau langsung saja dengan tangannya. Nah, baik, sudah ada satu penanya nih, Mama Fatir. Boleh ditanyakan langsung ya Pak Ustadz ya. Iya, siap. Silakan Mama Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustadz, kapankah waktu yang paling mustajab dalam berdoa? Itu saja. Waktu-waktu yang paling mustajab. Baik. Untuk penanya, di hold dulu Pak Ustadz ya. Satu penanya lagi boleh digabung? Apa mau langsung dijawab? Satu penanya lagi. Baik, Bunda Iir nih. Sudah ada. Silakan Bunda Iir. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Maman Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, kalau kita kan berdoa, ada yang dengan bahasa Arab, ada yang dengan bahasa Indonesia. Kadang kan kita juga nggak ngerti, kadang nggak hafal dengan bahasa Arab. Kita pengen itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri. Apakah itu ada perbedaannya, Ustaz, untuk dengan bahasa selain Arab, bahasa Arab gitu ya Bunda? Bahasa Korea gitu Bun ya. Kita punya bahasa sendiri gitu, gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bunda Iir, Mama Fatir untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Pak Ustadz. Yap. Untuk yang pertama, kapan sih waktu yang paling mustajab ketika kita berdoa? Yang pertama itu pada waktu sepertiga malam. Gitu ya. Kita bangun untuk tahajud, untuk kalau punya hajat-hajat kita malam bangun minta untuk sholat tahajud 2 rakaat. Nah, untuk cara berdoanya yang tadi saya bahas, bahwasannya itu pengertian daripada sholat itu adalah doa. Jadi usahakan setiap kali kita punya hajat, kita awali dulu dengan sholat sunnah 2 rakaat, baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doa kita. Nah, adapun yang kedua, setiap kali sholat 5 waktu. Setiap kali sholat 5 waktu, kita panjatkan seluruh doa-doa kita. Yang harus paling banyak kita doa itu adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dosa-dosa kita yang menghalangi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, adapun di antara azan dan iqamat, ketika azan mau menuju qomat di masjid, kita angkat kedua tangan kita. Di antara 2 khutbah, ketika buat yang laki-laki ketika sholat Jumat, di antara 2 khutbah Jumat, harus itu adalah waktu yang paling mustajab. Yang paling keren itu antara maghrib dan isya. Makanya kadang budaya kita ngajarin kalau maghrib anak jangan keluar gitu. Kalau kita kan sekarang Upin Ipin pas ajan maghrib, Bu. Iya. Ya, Upin Ipin ajan maghrib di setelnya. Dari itu mulai sekarang kalau ajan maghrib TV-nya matiin, nyalahin abis isya. Gitu, biar anak-anak kita bisa tekun belajar pada saat di antara maghrib dan isya. Entah itu yang belajar ngaji, entah itu yang tadarus, gitu ya. Ketimbang anak kita ikut-ikutan nyari selendang merah, kain merah punya Upin Ipin, ya kan? Lagi rame banget Bu soalnya. Hilang ya Pak Ustadz ya? Iya. Update banget. Iya, itu kain Upin Ipin akhirnya ketemu kemarin di episode terakhir, ternyata dibawa sama Rembo.
Terima kasih infonya Pak Ustadz. Ya, Kebetulan saya juga ngikutin, anak saya suka banget. Kebetulan Iya. Mama Fatir ngikutin ya. ikutin ya. Karena itu episode terbaik itu. Bahkan dulu Karena ada ngaji-ngajinya juga sih sebetulnya diambil dari beberapa Karena Ada bagus juga banyak nilai-nilai bagus yang juga. diiniin. iya. edukasinya dalam Mm-mm. Gimana Mama Walaupun Fatir? anak kita bahasanya dari bahasa Malaysia, tapi nggak apa-apa. Iya. Itu buat hiburan. Nah, di setiap sujud kita pada saat sholat, itu merupakan waktu yang mustajab juga. Bukan hanya di sujud terakhir. Jadi biasa kan kita Setiap ketika sujud kita ya. sujud, kita bacakan, baca doa. Nah setelah baca doa sujud itu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca tuh. Biasanya kita baca mintaan ampun. Kalau saya biasa minta ampun, Rabbi firli. Karena itu posisi terendah kita, bagaimana kepala yang merupakan kehormatan kita ada di atas tanah. Di situ permohonan ampun kita lebih diutamakan, mohonkan ampun kepada Allah. Karena itu bukan di sujud terakhir aja, di setiap sujud itu ada doa yang kita panjatkan gitu. Yang terakhir di hari Jumat ba'da asyar. Waktunya ba'da asar sampai dengan maghrib di hari Jumat. Gitu. Makanya sholat asar disebut dengan sholatul wusta, sholat pertengahan. Kenapa? Karena di sana banyak dilalaikan oleh orang sholat asar. Gitu. Kadang-kadang kita begitu asar kan kita hanya sekedar sholat aja. Setelah sholat, assalamualaikum, langsung Allahumma lantas jalan, langsung main-main, langsung ganti baju, langsung bebenah, mandiin bocah kan gitu ya Bu ya. Kalau Iya. udah sore gitu. Nah itu mungkin untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa nak? Apa tuh? Pertanyaan yang kedua. Oh, pertanyaan kedua. Doa memakai bahasa sendiri. Bagaimana tuh Ustadz status doanya? Nggak masalah. Kalau doa nggak harus pakai bahasa Arab. Gitu kan. Adapun doa-doa yang menggunakan bahasa Arab adalah doa-doa yang dari Al-Qur'an kebanyakan. Ya kan? Yang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu dari Al-Qur'an. Itu banyak doa-doa yang dari Al-Qur'an. Kalau kita punya pakai pengen bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu kan. Allah mah tahu maksud gitu. Gitu. Malaikat juga tahu, yang nyatetin doa-doa kita tahu artinya. Jangan sampai, yang penting pada saat pelafalan doa jangan mentang-mentang misalkan orang Betawi gitu. Doanya sambil ngaca, ya Allah, tega bener lu mah dah. Gue minta ini nggak dibagi-bagi gitu kan. Tega bener lu mah ya Allah sama gue minta dah gitu. Jadi jangan, dia tetaplah kita pakai bahasa yang sopan gitu ya Bu ya. Jadi nggak masalah mau bahasanya apapun, mau bahasa Sunda, mau bahasa India, kucu-kucu hotae gitu, nggak apa-apa. Bahasa Korea, apa Iya ya bahasa Pak? Korea gitu. Biasa kan kita Korea cuman bisa apa itu? Sarangheo. Sarangheo gitu. Yang tangannya sambil begini-begini. Itu Pak doang kali. Kalau bunda-bunda di sini lebih banyak vocabnya Korea. Ikutin ya. Bukan begitu ya, Mah? Saya kebetulan punya koleksi BTS. Punya apa itu BTS? Itu grup band Toyota. Toyota, Korea. Toyota. Oke, baik. Bunda-bunda ayah, ada satu pertanyaan lagi? Dong, Mama Zain boleh? Baik, buat Bunda Ika. Boleh lah, Bunda Ika. Terima boleh ditanyakan langsung, Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan poin 9 tadi ya, yaitu rezeki yang datangnya dari Allah besar ataupun kecil. Apakah tertolaknya suatu doa itu apa karena juga ada rezeki yang tidak halal atau yang istilahnya haram gitu Pak Ustadz? Jadi ya apakah itu juga termasuk di poin 9 itu seperti itu? Terima kasih. Jadi kalau untuk urusan rezeki, bagaimana kita mencarinya kan gitu ya Bu ya. Setiap rezeki atau ini kita kalau ngomongin rezeki yang ini, yang Ibu tanyain ini adalah rezeki yang merupakan bentuk uang atau harta gitu ya Bu ya. Nah, ini uang atau harta ini bagaimana kita mencarinya? Setiap hal yang kita dapatkan semua statusnya haram kalau kita makan semuanya. Kenapa? Karena di sana ada hak yang harus dikeluarkan sebesar 2,5
Itu. Jadi cara membersihkannya adalah dikeluarkan melalui zakatnya, yaitu 2,5%. Baru kita selebihnya baru punya hak dari kita. Nah, ini lagi kembali, kalian makan rezeki itu yang halal, gitu ya. Bagaimana cara tahu itu rezeki itu halal? Ya dari cara perolehannya. Kalau suami kita misalkan dapat rezeki dari bekerja, gajinya setiap bulan, maka itu halal kalau memang sudah dikeluarkan zakatnya yang 2,5%. Jangan mentang-mentang gaji kita 20 juta, 20 juta ini duit gua, hasil keringat gua, enggak. Tapi harus dikeluarkan dulu, disisihkan dulu 2,5%-nya agar menjadi halal. Walaupun setiap sholat duha, kita kan doanya kan gitu. Wa in kana haraman fatohirhu. Ya Allah, kalau ada yang haram, bersihin gitu kan. Nah, itu bentuk perlindungan kita. Terus apakah tega kita nyari duit haram untuk diberikan ke anak-anak kita? Enggak. Karena nanti efeknya sangat luar biasa. Yang paling jelas adalah anak kita nanti tidak akan bisa diatur, nggak nurut apa kata-kata kita, gitu ya. Bisa jadi dari makanan yang kita kasih, itu Bunda. Jadi diingatkan kembali, apabila kita dapat berapapun harus kita sisihkan. Ada hak orang lain di sana, gitu, dalam rezeki yang dititipkan ke kita. Itu Bunda. Baik, Bunda Eka. Ada lagi mungkin Bunda Eka? Ini pernah, saya juga pernah ikut majelis ya Pak Ustadz, tapi memang itu poinnya ibu-ibu. Jadi ini hanya sharing aja ya Pak Ustadz, maaf ini. Ya. Jadi ketika kita tadi kan kita memberi makan kepada keluarga itu harus yang halalan thayyibah agar juga anak-anak itu tumbuh dengan baik juga gitu ya. Nah, ketika kita membeli sesuatu yang dibelanjakan, misal ke tukang sayur, ke mbak sayur, ketika kita bernegosiasi ya, kita membelinya gitu, tawar-menawar, ketika kita memaksa suatu pedagang, namanya ibu kan pengen yang murah ya Pak Ustadz ya. Betul. Pengen yang murah. Terus tiba-tiba kita paksa, udah segini aja harganya gitu. Itu kan di situ ada unsur jual beli, di mana harus sama-sama saling ridho. Harus ridho, ketika penjual dan pembeli ridho, baru makanan itu halal. Tapi ketika kadang manusia, ibu-ibu pengen yang murah, tiba-tiba udah segini aja ya Mbak ya gitu. Udah segini aja sambil uangnya dikasih gitu kan. Padahal si penjual tidak ridho. Ini juga apakah termasuk kita memberikan makan kepada keluarga kita dari hal yang haram? Iya. Kalau kita ngomongin akad jual beli, memang salah satunya adalah ada kesepakatan harga di antara keduanya. Gitu, nggak boleh ada yang tersakiti atau tercurangi dalam transaksinya gitu. Terpaksa gitu kan. Kadang-kadang tukang dagang pun nggak akan ngasih kalau memang dia nggak ada keuntungan di dalamnya gitu. Nah, ini kan yang dibicarain kepaksaannya kan, terpaksanya gitu. Kadang-kadang kita kasih contoh sedikit. Ketika ibu beli duku, yang ditimbang sama yang dimakan kan banyak kan yang dimakan gitu. Jadi abangnya sambil nimbang, kita sambil bukain gitu. Nah itu besok-besok. Iya, Bang nyobain ya, dukunya dikupas tapi itu sambil diiniin, timbangin gitu ya. Nah besok-besok harus ada transaksi terlebih dahulu. Kalau memang kita misalkan mau beli duku, Bang boleh dicobain ya satu gitu. Kalau kata abangnya iya, baru cobain gitu ya. Begitu juga transaksi jual belinya. Kalau memang sudah ada kesepakatan, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menyakiti orang lain, bahkan sampai merugikan orang lain. Nah itu yang berbahaya. Nah inilah yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kadang-kadang orang udah nimbang, udah menghindari. Kadang-kadang tukang dagang udah nimbang, kita main comot, masukin lagi ke timbangan, udah tambahin dikit. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Tapi ya itu harus ada refleks kadang-kadang Pak Ustadz. Iya, memang mama nggak sanggup, makanya tukang sayur kalau udah berhadapan itu sama tangannya mama. Ibu-ibu itu. Tapi salut saya sama tukang sayur, Bu. Tiap pagi dikelilingin sama perempuan, nggak ada yang dinikahin sama dia satupun. Berabe juga dia Pak Ustadz kalau ada yang nikahin. Baik. Bunda Eka, udah puas? Sudah, terima kasih Mama Zayan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, Ibu, makasih. Baik. Ini mengingat waktu kita masih ada sebetulnya Pak Ustadz. Boleh dibuka pertanyaan lagi Pak Ustadz ya? Boleh. Boleh curhat ala-ala Mama Dede.
Curhat dong Pak Ustadz gitu ya. Ya. Mama Sabita Buket tuh mau bertanya sepertinya nih. Bunda Maya boleh di-unmute. Ayo, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Mama Sabita silahkan. Kadang-kadang memang di saat seperti ini nih, kita selama corona Pak Ustadz lumayan penuh ya. Semua Apa tuh? mengalami ya, mungkin bunda-bunda juga, kita orang tua juga di rumah. Itu terkadang agak sulit menerima supaya kita selalu semangat. Mungkin bagaimana ini tips dari Pak Ustadz ya, supaya sebagai ibu yang di rumah, kita itu selalu bisa menyemangati anak-anak kita, terutama bisa untuk lebih selalu positif pikirannya. Terkadang-kadang kita sendiri kan mungkin karena terlalu banyak yang harus kita lakukan, yang biasanya bisa berbagi dengan pihak sekolah, ini akhirnya terakumulasi di kita semua gitu. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz? Kadang-kadang kan doa juga kok jadinya kita tidak bisa konsentrasi gitu, melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau tidak dalam kondisi seperti sekarang, ya kita fine-fine aja gitu, Pak Ustadz. Iya, itu salah satu curhatan emak-emak yang paling dalam semenjak COVID. Iya, 24 jam anak di rumah gitu Makin ya, Bu banyak ya. doanya Pak Ustadz ya, corona. Iya. Makin banyak anak di rumah, emak-emak makin pusing kan gitu ya. Nah ini pertama yang harus dihadapi ialah satu, dengan penuh kesabaran. Memang sabar itu nggak ada batasnya, gitu ya. Mungkin dulu kita bisa berbagi sama pihak sekolah, Bu Guru. Bahkan dulu kita mungkin sering nyalahin guru anak kita di sekolah. Gimana sih Bu Gurunya? Anak gua nggak bisa nulis. Gimana sih Bu Gurunya? Anak gua nggak bisa baca, gitu kan. Nah tapi sekarang kita bisa merasakan itu semua. Untungnya bunda-bunda yang di sini rasanya cukup punya stok kesabaran yang cukup banyak ya Bunda ya. Kalau enggak mungkin Alhamdulillah. paha anak udah pada biru. Iya. Gitu ya. Tapi yang jelas pada saat dalam corona seperti ini, bunda-bunda harus punya stok kesabaran lebih banyak lagi dalam menghadapi anak sendiri gitu kan. Karena yang kita hadapin kan anak kita sendiri gitu. Bagaimana perilaku anak kita adalah nggak jauh dari perilaku kita ketika kita anak-anak gitu. Akhirnya kita bisa merasakan juga, oh ternyata dulu ibu kita ngerawat kita tuh kayak gini susahnya gitu ya. Nah kita ngerasain sekarang, apalagi anak-anak yang usia di taman kanak-kanak gitu ya. Tugas, ya yang satu hal yang harus diajarin ketika online, ajarin anak-anak kita untuk jujur. Ketika guru memberikan tugas buat mereka, minta mereka untuk mengerjakannya sendiri tanpa dibantuin bunda. Gitu. Kita tugas orang tua hanya mengawasi, gitu. Apapun hasilnya, apapun nilainya, gitu. Jangan sampai anak kita bisa dapetin nilai yang baik, tapi ada campur tangan kita di sana dan menjadi kebanggaan kita, enggak. Tapi kalau nilai anak kita baik, akibat dari kerjaan dia sendiri dalam mengerjakan tugas itu baru yang paling hebat. Gitu ya Bunda. Jadi banyakin stok sabar, minta sama Allah diberikan kesabaran yang lebih lagi gitu. Saya paham betul bagaimana pusingnya bunda-bunda di rumah. Selain mengurus rumah tangga, juga harus mengurus tugas-tugas anak selama pandemi ini. Ya Bunda ya. Kita mungkin bisa ambil waktu di tengah malam, sepertiga malam untuk minta sama Allah agar senantiasa diberikan kesabaran yang banyak dalam mengurus anak-anak kita dan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Itu Bunda. Ya, Ustadz, terima kasih. Baik. Untuk Bunda, Mama, Ayah yang lain, ada yang ingin bertanya sekali lagi mungkin? Bunda Maya? Pak Ustadz,
Masih Yap, iya, masih on masih on. kita mah, masih on. Baik, untuk satu penanya lagi boleh? Bunda Maya tadi kayaknya mau nanya. Mana Bunda Maya nih? Tanya apa ya? Melenceng dikit boleh. Melenceng Boleh. dikit boleh Pak Ustadz. Curhat boleh, Bun. Kayak saya tadi. Apa namanya? Saya spotlight dulu. Saya sendiri spotlight jadinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya backgroundnya sengaja gelapin. Kelihatan. Iya, jadi kayak mawar ya Bunda ya. Nama saya mawar gitu, saya bikin bahasa borak gitu. Namanya mau Pak Ustadz ada aja. Iya juga ya. Saya mau tanya, apa namanya, sedikit melencengnya tentang kan misalnya nih, ya Allah bukannya ujub atau apa ya, misalnya kita udah sholat, ngaji gitu kan, melakukan ya yang terbaik gitu dalam ibadah, dalam perintah Allah, Bismillah kita terus ngelakuin gitu. Namun apa namanya, kadang ada sedikit pertanyaan gitu kan dalam diri gitu kan, ketika ada hal-hal yang memang belum bisa kita capai, namun ya memang sih kembali lagi ke positive thinking aja, mungkin belum gitu, atau mungkin belum yang terbaik gitu kan dalam apa namanya, dalam ikhtiar kita udah semaksimal mungkin atau dalam hal-hal gitu. Apakah ada mungkin maaf ya Pak Ustadz, misalnya apakah ada misalnya dosa dari keluarga kita kah, atau ayah atau ibu kita, atau kakak, atau famili dekat dari kita yang mungkin bisa menjadi pengaruh untuk tertolaknya doa kita, kayak gitu Ustadz. Ya. Ya Bunda, kadang kita sudah merasa diri kita sudah ngelakuin hal yang paling baik kan gitu ya. Yeah. Kita udah ngerasa diri kita begitu pede, gue udah ngelakuin hal yang baik-baik. Nah, tanya balik, kira-kira ketika kita melakukan itu dengan penuh keikhlasan atau enggak? Karena Allah ngasih ujian itu ada dua. Buat orang-orang yang taat sama Allah, maka Allah akan kasih ujian namanya. Nah, sampai mana ujian itu bisa kita ikutin. Dan Allah tidak akan memberikan ujian buat orang-orang yang nggak sanggup. Nah, kalau kita dikasih ujian itu, berarti kita sanggup untuk menghadapinya. Yang kedua, ada orang-orang yang nggak pernah ngelakuin ibadah. Tiba-tiba dia dapat kesulitan. Nah, ini yang kita khawatirin. Bisa jadi yang dikasih sama Allah, kita kepedean. Oh, ini ujian dari Allah. Padahal kita nggak pernah lakuin ibadah. Padahal kita nggak pernah mau sujud sama Allah. Tiba-tiba kita bilang ini ujian. Gitu. Nah, ini bisa jadi azab yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, apapun yang kita pinta, amalan-amalan yang kita lakukan untuk diri sendiri tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, itu kaitan dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, ini amalan-amalan yang udah kita lakukan, tinggal dikembalikan lagi ke diri kita, apakah kita ikhlas dalam melakukannya, atau ada pengharapan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Misalkan, contoh, kita sedekah berharap untuk biar dapat balikan timbal balik yang gitu banyak. Gitu. Ternyata pada saat kita melakukan sedekah, nggak ada timbal balik yang banyak balik ke kita dari hasil sedekah kita, akhirnya kita kecewa. Kita kecewa bisa jadi nyalahin Allah. Oh, Allah nggak ini nih, nggak suka sama gue gitu. Misalnya gue udah keluarin sedekah tapi nggak ada yang balik ke gue. Nah, ini harus penuh dengan keikhlasan. Mau itu berdoa, mau itu melakukan amalan ibadah, semuanya harus diniatkan hanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk putusannya kita serahin sama Allah. Kita serahkan keputusannya hanya kepada Allah. Kalau Allah belum ngasih, berarti ibadah kita, doa kita belum mantap. Ya, doang kalau nggak kelihatan. Berarti doa kita belum mantap, belum penuh dengan keikhlasan dalam melakukan ibadah yang kita lakukan. Terus minta gitu. Karena janji Allah tadi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau umatmu nanya ya Muhammad, bilang kalau aku ini adalah
dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan menjawab seluruh doa-doanya apabila mereka berdoa kepadaku. Nah itu dia tadi, bisa jadi doa yang kita pinta ditukar sama Allah dengan yang lainnya. Kita minta duit, minta rezeki, ternyata yang dikasih rezeki sehat, terus ada yang diganti, ada yang ditunda doa-doa kita. Jadi terus sabar, lakukan terus ibadah-ibadah itu, lakukan terus ritual-ritual yang udah memang kita lakukan untuk bisa doa-doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bunda Maya. Terima kasih terjawab semua. Terima kasih Bunda Maya dan para penanya lainnya, Bunda dan Iya. Ayah yang tadi sebelumnya sudah bertanya. Setelah ini Pak Ustadz boleh beli kembali rangkumannya tausiahnya Pak Ustadz tadi. Lalu kemudian kita bisa langsung aja nih lihat dari mata-mata mama sekalian udah siap untuk ke bantal. Iya, boboci. Sebentar lagi azan asar Pak Ustadz ya. Iya. Langsung ditutup dengan doa oleh Pak Ustadz Ikhwanuddin. Silakan Pak. Jadi intinya dari kajian kita siang hari ini, tata hati dengan baik, lakukan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan, lakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, jangan pernah tinggalkan, terus berbuat baik kepada siapapun. Ingat, orang yang mulia di mata Allah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari sama-sama kita akhiri dengan membaca umil kitab suratul Fatihah. Semoga dengan kumpulnya kita di sini Allah berikan ganjaran pahala yang berlimpah. Allah jadikan ilmu kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dijadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Pak Ustadz tolong dibuka unmute-nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakah. Allahumma altuf bina wa afina wa'fu anna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin wasrif anna wa an jami'il muslimina su'a wal waba wat ta'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana najina wa ahlina minal qaumidh zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlik subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Ikhwanuddin untuk tausiahnya. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapat ilmu dari kajian online pada siang hari ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada
para pengurus Yayasan KBTK Islam Tari Pagi, ayah bunda yang sudah mau meluangkan waktu untuk menimba ilmu kajian online pada siang hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam berkata-kata. Untuk itu kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya Bunda. Iya Pak Ustadz Ikhwan, terima kasih banyak. Bunda Maya. Saya buka unmute-nya jika Bunda mau bersapa. Murioni. Jika Bunda mau bersapa. Gak kecepatan kan, gak kelamaan juga. Takutnya kelamaan. Takutnya pada ngantuk.